على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sadaqallahul azim. Kepada Allah kita berlindung dari segala sesuatu yang berbisik di dalam diri kita. Bisikan kejahatan, bisikan keburukan. Inilah bisikan-bisikan syaitan. Syaitan itu bukan makhluk Bapak Ibu, tapi syaitan itu adalah sifat keburukan dan kejahatan yang takkan pernah hilang di dalam diri kita selagi kita menghirup udara Allah ini. Walaupun kita dalam keadaan koma berbulan-bulan, maka keburukan dan kejahatan itu tidak akan pernah hilang sebelum jiwa dan raga kita itu berpisah dan ruh itu pun ikut nanti. Makanya Bapak Ibu, para mubalik, para ulama menyatakan musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena dalam diri kita itu ada kejahatan dan keburukan. Kita kan banyak berlindung dari jin, dari makhluk-makhluk Allah yang di luar diri kita. Sementara kita lupa berlindung kepada Allah dari bentuk kejahatan dan keburukan yang selalu berbisik dalam diri kita. Bagi Abdullah, bagi personil mungkin merasakan ketika beristighfarlah sikit banyak, kenapa tidak ada lahir ketentraman? Ya Abdullah yang merasa Maulana, kalau hati mungkin belum lagi. Maulana, guru, tuan guru, mulai yang dia amanah. Seolah-olah amanah ini mengangkat kita. Tapi ingat pemegang amanah, di dalam amanah ada tanggung jawab dan haknya Allah yang harus kita tunaikan setiap saat. Siapa pemegang amanah itu? Tuan Guru Kewalian, Tuan Guru Rahmatullah, Tuan Guru Hidayatullah, Guru Hidayatullah, Maulana Hidayatullah, Maulana Khatib Siti. Itu amanah yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk dimuliakan, tetapi dalam amanah ada haknya Allah yang harus kita tunaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, Bang Kojo, kami pribadi diangkat sebagai Tuan Guru Rahmatullah sekaligus pemegang sekretaris Kawalan Besar Sumatera Barat. Depannya mungkin wah, depannya wah Bapak Ibu, tetapi di hadapan Allah besar amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu, kita berlindung pada Allah dari segala bentuk kejahatan dan keburukan yang berbisik di dalam diri kita. Yang membuat kita tumbang itu bukan di luar. Yang buat kita tumbang adalah diri kita sendiri. Yang buat kita malas adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tidak istri, tidak anak, tidak harta, tidak jabatan. Tapi yang buat kita tumbang adalah kejahatan dan keburukan yang selalu berbisik dalam diri kita. Atas Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat, semuanya adalah rahmat Allah. Ingat, ketika kita di atas adalah bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah. Makanya semuanya adalah atas Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pernahkah Bapak Ibu, ketika kita berzikir,
timbul kesadaran di dalam diri kita, atau ketika kita berzikir, adakah kita merasakan darah di dalam diri kita itu mengalir? Bekulah kaji Allah Bapak Ibu. Bekulah awak cari tu Allah. Tapi bercerita darah yang ada dalam tubuh kita Bapak Ibu. Tanpa darah manusia tidak bisa hidup. Kalau jantung ada Bapak Ibu, seorang syekh, jantungnya sudah aktif tapi dia bisa hidup. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau darah ada ada di dalam tubuh awak tak bisa hidup lagi. Itu contohnya orang stroke. Darah itu tak lancar Bapak Ibu. Nah, ketika kita berzikir, pernahkah kita merasakan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut kita itu darah waktu mengalir? Kalau Bapak Ibu mengkaji Allah, Allah itu maha besar, Allah itu maha halus. Kalau orang merasakan Allah Bapak Ibu, merasakan darah yang mengalir dalam tubuh awak, apakah pernah? Dan pernah kita renungkan siapa yang membuat darah itu mengalir? Tidak aja Bapak Ibu. Apabila Guru Rahmatullah telah menjadi zikir al-hidayah Bapak Ibu, baru menemui hal semacam ini lebih kurang 6 bulan. Berkarat jadi Guru Rahmatullah Bapak Ibu, katanya zikirlah banyak, tapi tidak bisa merasakan darah dalam tubuh itu mengalir dulu Bapak Ibu. Baru 6 bulan lebih kurang ke depan ini. Makanya segalanya adalah atas Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang-orang yang beriman, hatinya itu akan tentram ketika dia ingat kepada Allah. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Guru Abdullah Yakin, Tuan Guru Ibnu Karim rahmatullah, Tuan Guru Ali Hidayatullah, Tuan Guru Abizar rahmatullah, Tuan Guru Mahfuz rahmatullah. Beliau adalah penggerak orang-orang yang berjasa di dalam ruang lingkup Majelis Zikir Al-Hidayah. Tuan Guru Maulana Muhammad Ilham rahmatullah sebagai pimpinan Majelis Zikir Al-Hidayah untuk kewalian menengah Kabupaten Solok, dan beliau ini Bapak Ibu adalah anak kandung dari Tuan Guru Kewalian Besar Sumatera Barat, Tuan Guru Maulana Muhammad Ghafur rahmatullah. 2011 di pertengahan 2011 Majelis Zikir Al-Hidayah ini bergerak dari rumah beliau sampai hari ini alhamdulillah. Dengan kesabaran dan keimanan yang masih Allah tancapkan, Majelis Zikir Al-Hidayah itu berkembang. Ingat Bapak Ibu, Majelis Zikir Al-Hidayah itu adalah wadah terkecil, wadah terbesarnya adalah dinul Islam. Majelis Zikir Al-Hidayah itu wadah terkecil. Wadah terbesarnya adalah dinul Islam, agama Islam. Dikunya salah arti Bapak Ibu. Majelis Zikir Al-Hidayah bukan membawa aliran baru. Majelis Zikir Al-Hidayah bukan membawa agama baru. Sebenarnya banyak yang didengar Bapak Ibu. Majelis Zikir Al-Hidayah yang didepankan. Yang di depan itu Allah memberi kapal terbesar, dinul Islam. Di dalam dinul Islam ada Majelis Zikir Al-Hidayah. Untuk apa? Untuk merangkul umat kembali. Bagaimana ia menjalankan Islam itu dengan kafah. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ingat, lahan itu dalam Majelis Zikir Al-Hidayah belum kalah suang kafah Bapak Ibu. Kami aja pribadi sampai kini alum kafah menjalani dinul Islam dari Bapak Ibu. Yang kafah itu hanya baru satu.
Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kapal dulu Bapak Ibu. Kalau awak belum ni. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sebelum kami mohon maaf karena tidak pantas kami untuk berdiri di sini. Banyak yang lebih tua dari kami. Jadi mohon dibukakan pintu hatinya yang selebar-lebarnya untuk memaafkan kami. Sebenarnya Bapak Ibu, guru, surau ini sudah termasuk ukuran kewalian penengah. Karena surau Majelis Zikir Al-Hidayah pribadi punya, mulai dari tanahnya sampai ke bangunannya, yang menghibahkan adalah jamaah sendiri, yang membangun adalah jamaah bersama. Untuk Kabupaten Solo ini baru surau Majelis Zikir Al-Hidayah satu-satunya. Allahu Akbar. Itu baru surau satu-satunya yang punya Majelis Zikir Al-Hidayah untuk Kabupaten Solo, yang tanahnya dihibahkan oleh saudara kami Guru Maulana Muhammad Ibrahim Hidayatullah. Semoga ini menjadi amal soleh bagi beliau sekeluarga, dan mudah-mudahan amal soleh ini, kebaikan-kebaikan dalam amal soleh ini juga Allah sampaikan untuk seluruh leluhur-leluhur beliau, dan juga untuk anak cucu keturunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya surau yang di Lembah Gumbati ini sudah termasuk surau untuk kewalian menengah Kabupaten Solo. Kalau nanti ada, tadi yang sesuai disampaikan oleh Tuan Guru Ibnu Karim, kalau ada nanti bangunan surau baru yang telah termasuk hibah ke dalam Majelis Zikir Al-Hidayah, maka mungkin itu bisa disebut sebagai untuk surau kewalian Dijen Lembah Gumbati. Jadi mudah-mudahan malam hari ini Allah rahmati, Allah ridai niat kita untuk menjadikan surau ini sebagai surau kewalian menengah Kabupaten Solo. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam Majelis Zikir Al-Hidayah kita hanya disuguhkan satu awalnya. Apa disuguhkan kepada awal Bapak Ibu? Berzikir. Ya Bapak Ibu, berzikir yang disuguhkan kepada awal. Lalu di dalam berzikir itu dijanjikan, apa janjinya? Ketika kita berzikir maka kita akan tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu pasti. Karena itu Allah sendiri yang berbicara, bukan Rasulullah, bukan manusia, tapi Allah Bapak Ibu. Kapan zikir yang melahirkan tenang? Kalau Bapak Ibu, kalau untuk menyeluruh, zikir melahirkan tenang itu kuncinya di awal ayat. Benar ya Bapak Ibu, alladzina amanu. Kunci dari zikir yang melahirkan tenang itu adalah iman. Makanya Bapak Ibu, ketika awak sudah diterapi, maka disampaikan, apa yang disampaikan? Hindarkan segala bentuk sekutu-sekutu Allah. Apanya? Mendatangi dukun, memakai jimat, mantra, jampi-jampi, khadam. Itu harus dihindarkan Bapak Ibu, jangan sampai main-main. Apakah atau modalnya guru sampai hari ini memakai hati mikir? Ada. Bahkan tuan guru pun ada sampai saat ini. Tampaknya Bapak Ibu, tuan guru banyak yang sudah masuk. 2 bulan majelis keadaan itu kabur 6 bulan. 2 bulan majelis keadaan itu kabur 1 tahun. 2 bulan majelis keadaan kabur 2 tahun.
Kenapa? Karena masih banyak Tuhan yang ada dalam dirinya. Khatam, jibat, mantra-mantra, jampi-jampi. Ambo aduh Bapak Ibu. Malah Bapak Ibu leh. Pitunang aku, pitunang sangko kalau abang tabak takut-takut ayi ini tak hati-hati. Maya dalam kubur terjago-jago menanggalkan suara aku. Hebat Bapak Ibu. Bapak dapat guru abu orang gizi leh Bapak Ibu. Siapa guru abu Bapak diri abu sendiri. SMP abu lu Bapak Ibu. Ada yang kepala bagus bekerja, ada yang 20 tahun lagi. Kulit-kulit bukan cowok Bapak Ibu. Siapa guru abu? Orang tua sendiri. Ibu maaf. Jadi aib, tapi aib adalah sebuah contoh. Mudah-mudahan Allah ampuni orang tua hamba. Mudah-mudahan Allah ampuni orang tua kami Bapak Ibu. Dan juga Allah ampuni kami. Tapi pokoknya Allah lumpuhkan Tuhan. Dua itu selalu ingin dapur sampai sini Bapak Ibu. Yang dua ini sekian banyak yuk. Yang dua itu selalu ingat bagi kami sampai hari ini. Tak pernah lupa. Kalau yang pertama tadi Bapak Ibu itu bacanya sebelum azan. Orang azan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Awalnya pitunang aku pitunang sangko kalau. Tak tangkol-tangkol suruh Bapak Ibu. Samud sangko kalau. Itu sangko kalau Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sangko kalau. Itu nanti ketika kiamat yang besar, itu baru ditiup sekarang itulah suruh Bapak Ibu. Menjalang azan. Nah ini pengguna lelah Bapak Ibu itu azan. Kenapa hari ini belum juga Allah angkat dari ingatan, Allah angkat dari perasaan agar kita ingat. Sudah membawa ingat Bapak Ibu. Ingat atas apa? Ingat atas dosa-dosa kita. Pengkutik mana selesai taubat Bapak Ibu. Agar awak ingat di dosa awak Bapak Ibu. Karena kita tidak lepas dari dosa. Tidak ada jamin awak yang terlepas dari dosa Bapak Ibu. Sekalipun Tuan Guru Rahmatullah takkan terlepas dari dosa. Makanya Bapak Ibu, zikir itu tak melahirkan ketenangan. Nyulai tenang Bapak Ibu ketika zikir. Astagfirullah. Astagfirullah. Ketika itu lari. Tapi selepas itu tak lagi Bapak Ibu. Boleh lagi kegelisahan. Boleh lagi kegundahan. Apa lagi Bapak Ibu yang tak disebut Abdillah. Ini khusus Abdillah. Saudara Agus pada malam hari ini saudara diangkat menjadi Maulana Muhammad Burhanuddin Al-Khatib insyaallah. Itu tidak tangguh Bapak Ibu. Insyaallah. Tapi Bapak Ibu, ledek jadi di Maulana dia berdaya seolah-olah Maulana itu yang mulia. Saya wirid, aduh pek di terapi, lari. Udah itu Maulana Muhammad Burhanuddin Bapak Ibu. Aduh umpek ke di terapi jadi keluar. Pinjam pindah. Yang mengaku dirinya Abdillah. Abdillah itu Bapak Ibu pelayan, pembantu, kasarnya Bapak Ibu budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak itu mengambil janji kepada Allah untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dihelu-helukan. Mulia dan hina itu pasti untuk yang berbuat. Mulia dan hina itu pasti untuk yang bekerja. Kalau tidak Bapak Ibu cerita dosa. Merasa mulia Bapak Ibu, merasa hina. Kalau tidak berbuat, kalau tidak berjalan, kalau tidak mempergunakan amanahnya, mulia dan hina itu hanya sebuah cerita bagi dia. Kapan mulia dan hina itu didapatkan? Ketika ia
berjalan, ketika ia berbuat, ketika ia menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Kenapa pasti? Kami merasakan. Tidak cerita omong kosong Bapak Ibu. Kami pribadi merasakan. Kami pribadi merasakan Bapak Ibu. Benarkah kemuliaan itu didapatkan bagi yang berbuat benar? Benarkah kehinaan itu didapat bagi yang berjalan benar? Ada tidak Bapak Ibu? Bila kemuliaan itu dapat Bapak Ibu, Allah mengangkat derajatnya di hadapan orang-orang yang beriman. Kami membuktikan Bapak Ibu, kami merasakan. Kapankah kehinaan itu ia dapatkan? Ketika ia berada dalam ruang lingkup saudaranya yang tak enak dilihatnya, yang menganggap yang ia buat itu salah. Sudah pernah Bapak Ibu, ini sepasang, bisa dipisahkan. Kemuliaan dan kehinaan itu selalu didapatkan dimanapun kita berada. Tidak ada beda. Tidak ada beda Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau kita memang abdillah, berarti orang muda, ya khusus untuk para personil. Kalau kita berbuat, kemuliaan dan kehinaan itu pasti didapatkan. Hari ini yang terjadi dalam ruang lingkup Majelis Zikir Al-Hidayah. Aku justru banyak langgam. Mohon maaf, masih semua hidup. Jangan anggap Bapak Ibu, boleh besar Sumatera Barat sudah induknya rapi seperti ini. Tidak. Tidak Bapak Ibu. Iku mungkin tak wili akbarnya. Ketika wilitnya mungkin langgam. Daripada 10 orang, 50 orang, 20 orang. Sulawesi Selatan Bapak Ibu sampai hari ini sudah lebih kurang 3 tahun kalau tidak salah. Kalau tidak ada corona Bapak Ibu, mungkin lebih kurang 5 tahun atau 4 tahun. Sampai kini Bapak Ibu personilnya hanya 2 orang. Untuk daerah Sulawesi Selatan itu Bapak Ibu, personilnya hanya 2 orang. Sudah hampir 5 tahun. Itu dan diulangi oleh Guru Syuib, Tuan Guru Abu Al-Jalil Bapak Ibu sebelum 15 hari. Sudah bekerja Guru Syuib, Tuan Guru Abu Al-Jalil. Guru Syuib di berada, Tuan Guru Abu Al-Jalil supirnya Bapak Ibu. Barakat jatuh kiri. Beliau bagian Abu Al-Fat Baby Bed. Itu jalan dari ke Sungai Kandus ke Limonari Bapak Ibu. Sampai hari ini hanya 2 orang. Tapi apakah berhenti? Tidak. Kenapa tak berhenti? Karena ia ingat dengan janjinya bahwa ia adalah budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hirau apapun kata orang. Artinya Bapak Ibu, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Para abdillah, ketika berzikir memang benar. Ketika kita salat sunat taubat lalu beristighfar, salat sunat hajat, zikirnya ismuzat, memang benar kita merasakan ketenangan. Tapi selepas itu kenapa tak tenang? Kita telah lupa dengan janji kita. Ingat dulu, kita berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat kita tenang? Ketika kita berbuat untuk Rabbnya kita. Ketika orang persembahkan lahir batin kita untuk Allah. Tuan Guru Abu Al-Jalil Hidayatullah Guru Syuib itu Bapak Ibu, tidak ada ngemis minta untuk isi minyak ke Sungai Kalu. Lebih kurang 200.000 untuk transportasinya Bapak Ibu. Tidak ada dimintaan loh. Kalau kami menyaksikan, tidak ada dimintaan Bapak Ibu. Tak ada dimintakan. Kenapa? Karena
ingin berbuat. Nah orang dijadi itu kalau Abdillah ia memikirkan apa yang ia berbuat untuk rohnya. Ketika itu terjadi maka ia akan merasakan ketenangan. Dipastikan. Bapak pasti dulu kami mengalami Bapak. Kalau di rumah anda tanam, percaya ke Bapak Ibu? Aku positif. Di rumah anda tanam Bapak Ibu. Tapi ketika berbuat untuk rohnya, Abdillah itu, budak itu, pelayan Allah itu, maka ia akan merasakan ketenangan. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, tidak. Pokoknya budak Bapak Ibu. Kalau Abdillah tidak berbuat Bapak Ibu, budak keluar masuk majlis. Sebentar majlis lampu di luar. Sebentar majlis lampu di luar. Sebentar majlis lampu di luar. Minta sumbangan Pak Fikir. Percaya ke Allah. Tak sumbang Pak Fikir. Hari ini Bapak Ibu, mohon maaf. Hari ini untuk kawan besar Sumatera Barat, ngemis dulu Bapak Ibu 5.000 per minggu seluruh personil baru bisa mengayomi anak yatim fakir miskin. Awak tu cenderung Bapak Ibu cari orang berbuat. Abdillah hari ini cenderung melihat saudaranya berbuat. Dia tak pikir apa yang harus dia berbuat untuk Rabbnya. Ikulah cerita Allah. Susah kita cerita Allah Bapak Ibu. Kenapa Allah itu maha gaib? Kalau cerita Allah itu Bapak Ibu 24 jam alumnya sudah 24 jam tak akan terasa waktu. Tapi Allah tak minta itu kepada Abdillah. Yang Allah minta pelayanannya, perbuatannya. Dah omong aja Bapak Ibu. Tak cerita aja kita tahu. Tapi bagaimana awak berbuat untuk Rabbina, baru Abdillah itu akan merasakan ketenangan. Tapi kalau cerita dia tak. Yang khusus untuk Abdillah, khusus untuk khatib Maulana, guru tuan guru, pemegang amanah tuan guru kewalian. Hati-hati. Awak yang sibuk jadi saudara awak, sibuklah ayanglah awak berbuat untuk Rabb awak. Sebenarnya ikut berjawab Bapak Ibu, awak kenal adalah Rasulullah. Kia itu Bapak Ibu Asia Pasifik. Sayyid Sulaiman rahimahullah itu sudah Asia Pasifik yang ia pegang. Hari ini ia tak pernah berhenti memikirkan umat. Sayyid Sulaiman Bapak Ibu hari ini Asia Pasifik yang ia pegang tak pernah henti memikirkan umat Bapak Ibu. Tak pernah. Siang dan malam waktunya habis untuk memikirkan umat. Menurut awaknya Bapak Ibu, hari ini banyak postingan kiai keluar. Abdillah, hari ini banyak postingan kiai keluar. Apakah kiai itu enak? Tidak. Informasi yang kami dengar, kiai itu numpang hari ini. Informasi yang kami dengar hari ini, kiai itu numpang. Tanah beliau 500 hektar, beliau hibahkan. Baisi porang hari ini Bapak. Jerang, bukan porang, jerang. Tanah beliau Bapak Ibu 500 hektar. Informasi yang kami dapat di Padang 500 hektar itu untuk umat. Apa Bapak Ibu menanam jerang? Jerang itu disebut untuk umat 20 tahun belakang, 50 tahun belakang. Apa buktinya Bapak Ibu? Ar-Rabbah. Tidak cerita dulu Bapak Ibu. Abdillah itu kan cerita. Awak kan cerita dalam postingan. Kiai kemari. Kini kan banyak keluar. Itu dalam rangka apa? Untuk umat. Beliau tak pernah merasakan mulia. Apa yang bisa awak muliakan ini? Anak yang bisa awak banggakan. Dia aja siapa sih? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak yang mengaku umat beliau, mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Bapak Ibu sampai patah gigi. Rasul sampai patah gigi. Dia buat batu, dia buat ci.
Demi siapa? Demi umatnya, demi kita Bapak Ibu. Abdillah mau main-main, tidak main-main tergantung kepada kita. Kalau kita Abdillah, berarti kita pelayannya Allah. Mari kita kembalikan hal demikian kembali. Awak sebagai Abdillah, Allah tak larang untuk dunia. Tak larang untuk dunia Bapak Ibu. Awak banyak ibadah, Allah tak larang kita menikmati dunia. Mau beladang, beladanglah. Mau tanam bawang, silakan. Allah hamparkan buminya Bapak Ibu. Itu dari mana maunya tu? Andok. Andok tak apa Bapak Ibu? Sebelum sungai Nandang. Dari situ sampai ke siku Bapak Ibu, sampai ke Suriat, terbentang luas untuk kita. Waktu itu pada kasih sayang Allah kepada Allah. Tapi apa? Allah tak melarang kita untuk menikmati dunia ini. Tapi Bapak Ibu, sekurang-kurangnya mari kita pergunakan waktu itu dalam 24 jam. Bahagian dari 24 jam itu kita menggunakan untuk Allah Bapak Ibu. Tidak bisa seluruh, tidaklah. Sebahagian dari 24 jam itu aku menggunakan untuk Allah Bapak Ibu. 7 hari dalam seminggu, tidak bisa sebahagian aku menggunakan untuk Allah. Semoga Allah tidak berhenti-henti mencurahkan rahmatnya untuk kita. Mari Bapak Ibu, para Abdillah, para guru Maulana Khatib Abdul Siti, kita yang sudah mengaku sebagai Abdillah, mari kita persembahkan hidup kita hanya untuk Allah. Dunia pasti Allah berikan, tak ada cerita. Kami menyaksikan Bapak Ibu banyak bukti yang kami saksikan. Tuan Guru Maulana Muhammad Ilham Rahmatullah Bapak Ibu, kerana dari awal beliau berikan hidupnya untuk Allah. Hari ini dunia itu berlimpah Allah gitu. Salah satunya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di Babinat itu bisa hubungi beliau. Kalau Bapak Ibu ni Babinat itu bisa hubungi beliau untuk urusan apa? Pelaminan catering, organ you, silakan hubungi beliau Bapak Ibu. Nabila pelaminan itu adalah bentuk usaha dunia Tuan Guru Ilham Rahmatullah dan keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu terbukti. Kenapa? Karena memang beliau Abdillah. Beliau pergunakan hidup hari-hari beliau untuk Allah. Dan dunia itu tidak tinggal. Tidak Bapak Ibu, tidak tinggal. Buktinya apa? Berkembang sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, para Abdillah, tak rugi kita jadi Abdillah. Kedua-duanya Allah berikan. Dunia dan akhirat itu pasti Allah berikan. Terakhir, kepada seluruh Abdillah, pada seluruh personil, kami sampaikan sebelum Tuan Guru Ibnu Karim, Tuan Guru Abdullah Hakim, Tuan Guru Ilham, Tuan Guru Ali, Tuan Guru Mahfuz, Tuan Guru Abizar, karena ini ada kesempatan bagi kami. Mungkin beliau ini sudah mendapatkan informasi dari kewalian mulia. Tapi ingat, sebelum informasi ini Tuhan keluar di grup dari kewalian mulia, itu beberapa orang Tuan Guru senior di kewalian induk sudah mengadakan rapat. Rapat untuk apa? Untuk membantu perjuangan Kiai, bukan hanya dengan doa, tapi butuh materi. Dan semenjak itu untuk kewalian induk Tuhan sudah berjalan. 1 kali seminggu seluruh personil yang hadir mengumpulkan dana perjuangan. Itu sebelum instruksi turun. Hal ini sudah dibentuk. Berarti apa? Lahir dari diri para senior-senior kita. Tanpa instruksi itu belum turun. Jadi kami berharap untuk kewalian Menengah Kabupaten Solo,
Kami berharap apalagi kaulan lima gumanti dan gumanti pada cermin dan kembar agar sekali seminggu menyisihkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan untuk membantu perjuangan kita. Doa juga sangat dibutuhkan, tapi materi juga dibutuhkan. Hanya ini yang dapat kita berikan. Beliau tak minta ya beliau tak jauh ikut sesuai itu musik. Tidak. Ini hanya datang dari pribadi-pribadi kita. Abdillah, ini bukan instruksi kiai. Kalau dia bertanya langsung kepada kami, apakah instruksi kiai itu? Tidak. Setelah ada kesepakatan beberapa orang guru senior, baru turun instruksi. Jadi jangan salah arti. Kenapa dijadikan demikian? Apalah artinya 5.000, 10.000 dawa Bapak Ibu? Sayyid Sulaiman itu entah bagaimana ia memunculkan majelis zikir Al-Hidayah yang membimbing awam untuk lebih baik kepada Allah. Abu Bapak Ibu, akhir 2012 sampai sekarang masih dalam majelis zikir Al-Hidayah. Seluruh metode majelis zikir Al-Hidayah adalah punya Sayyid Sulaiman. Hati-hati. Saya bukan guru. Tuan Guru Burhanuddin Rahmatullah bukanlah mursyid, bukanlah guru. Guru itu dalam majelis zikir Al-Hidayah Sayyid Sulaiman rahimahullah. Seluruh metode dalam majelis zikir Al-Hidayah adalah punya dia. Tak punya awak tu. Jadi tak ada yang bisa dibanggakan. Tak ada yang bisa dibanggakan. Seluruh metode majelis zikir Al-Hidayah, termasuk zikir yang membuat kita tenang, memang dasarnya Al-Quran. Tapi beliau yang Allah rahmati untuk mengajarkan ini kepada kita. Terakhir, hari ini, detik ini, kami pribadi menyatakan majelis zikir Al-Hidayah. Subhanallah. Kami rasakan Bapak dan kami buktikan. Demikian, mudah-mudahan Allah hadirkan kelembutan dalam hati kita agar sampainya hidayah dan petunjuk Allah itu terhadap kita. Dan mari Bapak Ibu, kita hadirkan kembali perasaan kita bahwa kita memang benar-benar berada dalam ruangan hari ini. Mari Bapak Ibu, awak kembalikan ingatan awak. Awak kembalikan perasaan awak. Rasulkan diri awak Bapak Ibu benar-benar ada dalam ruangan ini. Sebenarnya banyak Bapak Ibu badan dalam ruanganku, tapi perasaan tadi mama, ingatannya tadi mama. Mari Bapak Ibu kembali kita hadirkan ingatan kita, perasaan kita bahwa kita berada dalam sebuah ruangan, dan mudah-mudahan dalam ruangan ini Allah curahkan hidayah dan petunjuknya terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.